Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Matahari muncul dengan malu-malu, tertutup awan disertai kabut. Pagi yang dingin membuat Daniel merapatkan pelukannya pada guling yang bisa kentut. Dua orang itu asik tidur tanpa sadar jadi perhatian sang mama. Bibir mama mengumbar senyum penuh kelegaan ketika melihat kehangatan anak dan menantunya. Mama pikir akan sulit menyatukan Daniel yang memiliki karakter buruk itu dengan Dea. Tapi pilihan mama seperti tidak salah. Tidak mau mengganggu, mama kembali keluar dari kamar yang tidak terkunci itu. Klek, suara pintu tertutup. Mendengar suara pintu, Daniel pun mengerjap. Pria itu perlahan membuka mata. Dilihatnya dia masih lelap. Anak nakal dan suka membantahnya itu terlihat manis ketika diam seperti ini. Daniel terus saja mengamati wajah istrinya, memperhatikan bulu mata yang mulai lentik itu. Tanpa sadar, ia malah tersenyum tipis. Wanita yang ia katai di bawah standar SNI itu mengapa sangat menarik. Alisnya yang tebal dan rapi, hidungnya yang minimalis, bibirnya yang mungil, Daniel tambah menelan ludah. Ya, ketika matanya menatap wajah Dea, fokusnya malah hanya terpusat pada bibir kecil itu. Nalurinya sebagai lelaki menyuruh ia segera mencium putri tidur tersebut. Dea pasti tidak akan bangun dengan satu kecupan. Anak itu kan ngebok banget, pikir Daniel. Dengan hati berdebar karena takut ketahuan, ia mendekatkan wajahnya perlahan. Daniel kurang perhitungan. Ketika wajahnya semakin dekat, dia justru membuka matanya lebar-lebar. Hembusan nafas yang menerpa wajah dia terasa hangat, membuat wanita itu langsung terbangun. Spontan dia langsung membekap mulutnya dengan tangan. Dari kemarin belum gosok gigi, dia nggak mau dicium saat ini. Daniel bersikap biasa, ia malah meneruskan aksinya, tetap memajukan bibirnya, mencium punggung tangan Dea yang menutupi bibirnya. Cepat gosok gigi, ada yang ingin aku lakukan, bisik Daniel. Seketika itu juga Dea menendang Daniel dengan sebelah kakinya. Daniel langsung tumbang, pria itu meringis dalam kesakitan. Dea, bisa pecah telurnya. Daniel meringkuk, menahan sakit. Aku mau tinggal di sini untuk beberapa hari ke depan, ucap Dea ketika Daniel sudah berdamai dengan rasa sakitnya. Rupanya tendangan Dea cukup terarah dan mengenai sasaran. Hampir saja, bila saja tadi Dea mengeluarkan kekuatan penuh, bisa dipastikan Daniel akan bermasalah dengan kejantanannya. Iya. Dea memandang wajah Daniel lekat-lekat. Tumben sekali Daniel tak menolak maunya. Kamu tidak keberatan aku di sini? Daniel menggeleng. Tidak apa-apa, nanti aku ambilkan barang-barang yang sekiranya kamu butuhkan. Daniel bersikap tenang dan terlihat lebih hangat daripada biasanya. Bahkan gaya bicaranya pun enak didengar. Tapi mengapa Daniel jadi baik? Dan ia jadi baik saat ayahnya sudah pergi. Dia merasa curiga. Tidak terasa kembali teringat mendiang sang ayah. Wajah Dea berubah muram. Ada riak sendu yang tergambar di raut mukanya di pagi yang mendung ini. Semendung hati Dea setelah ditinggal sang ayah. Tok tok tok. Sayang, dokter sudah datang. Meskipun Mama tahu pintunya tidak dikunci, Mama tidak mau masuk seperti beberapa saat lalu. Nanti kalau ada adegan Mama malah repot sendiri.
Daniel dan Dea saling menatap. Kemudian salah satu di antara mereka membuka pintu yang diketuk sang mama. "Iya, Mah." Dea muncul dengan baju yang acak-acakan. "Belum mandi?" "Iya, ini baru mau mandi." Daniel masih tidur. Mama Rosi mencoba melirik di balik pintu. "Sudah bangun kok, Mah." "Ya sudah, Mama tunggu. Kamu buru-buru mandi, bau," ucap Mama dengan nada penuh canda. Dia hanya tersenyum. Setidaknya ia masih memiliki mama mertua yang berhati malaikat. Tapi tunggu, pernikahan ini terjadi karena permintaan Mama Rosi dan ayahnya. Sekarang ayah sudah pergi. Jangan-jangan Daniel baik padanya karena akan menceraikan dirinya. Dia langsung lemas. Daniel bahkan memperbolehkan dirinya tinggal di sini. Pasti pria itu tambah senang, bisa menemui Dara dengan bebas tanpa hambatan, bisa selingkuh sampai puas. "Dea, Dea!" panggil Daniel tepat di telinga istrinya. Dea malah melamun, memikirkan hal yang bukan-bukan. Sadar dari lamunan, ia menatap Daniel dengan muka kesal. Pasti pria itu akan menceraikan dirinya setelah ayah tidak ada lagi di dunia ini. Dengan memasang muka uring-uringan, dia berjalan melewati Daniel. Ya ampun, ada apa dengan dirinya? Emosinya selalu naik turun. Apa datang bulannya belum selesai juga? Gumam Daniel. Dokter masuk ke dalam kamar. Ia membantu melepas infus yang masih terpasang. Dokter bilang kondisi Dea pun sudah membaik sepenuhnya. Mungkin karena kedatangan Daniel, obat paling mujarab. Sesaat kemudian, Dea sudah muncul dengan gundukan handuk di kepalanya. Habis keramas, membuat aroma shampoo menyeruak memenuhi seluruh ruangan. Daniel yang semula masih di dalam kamar yang sama dapat mencium aroma kesegaran tersebut, sebuah wangi-wangian yang kadang membuat jiwa laki-lakinya jadi bangun. Pasti sudah selesai, pikir Daniel saat melihat Dea yang duduk di meja rias sambil mengusap rambutnya dengan handuk. Penasaran, Daniel melangkah perlahan mendekati Dea. "Apa sudah selesai?" Dea kaget. Tiba-tiba Daniel bertanya tepat di telinganya. Kebiasaan banget sih Daniel, suka bikin orang jantungan. "Apanya?" Mata Dea mendelik garang dan tidak ada manis-manisnya. Itu karena dia lagi negatif thinking. Dia lagi sensi. Ia pikir akan diceraikan oleh Daniel sesaat setelah ayahnya wafat. Lagian semula ia juga tidak ingin pernikahan ini. Hanya karena rasa sayangnya pada sang ayah membuat Dea mau menurut apa kata ayahnya. Sekarang ayah sudah pergi, tidak ada lagi alasan bersama. Tapi hati Dea kini malah terasa sakit. Ia merasa kalah karena sudah jatuh cinta. Itu apa?" salak Dea. "Yang itu." Daniel menatap ke arah bawah perut Dea. Spontan dia menutupi perutnya dengan handuk yang semula ia pakai mengeringkan rambut. Mesum. Bluk, bluk, bluk. Dia memukuli lengan suaminya, masih dalam suasana berduka. Masih sempat-sempatnya Daniel memikirkan hal yang bukan-bukan. Dan lagi, apa Daniel pikir dia mau tidur bersamanya lagi? Jangan harap. Hubungan mereka belum jelas. Dia tidak mau nanti malah hamil dan Daniel masih berhubungan dengan wanita lain.
dipukuli secara bertubi-tubi. Daniel malah terkekeh. Pria itu merasa senang melihat Dea yang begitu semangat menghajar dirinya. Itu artinya dia masih punya tenaga. Artinya dia sudah pulih. Lebih baik begini daripada melihat Dea yang membisu seperti patung. Daniel lebih suka dia yang ekspresif daripada diam 1000 bahasa. "Kalian lagi apa?" Suara Mama membuat Dea menghentikan aksinya. Suara pukulan dari luar membuat Mama Rosie penasaran dan menerobos masuk begitu saja. Enggak ngapa-ngapain, Mah," elak Dea. Tapi tangan Daniel sudah menyentuh pundaknya. Padahal Daniel berniat mau menghentikan aksi Dea yang terus memukulnya. Tapi jika dilihat oleh orang yang tidak tahu apa-apa, posisi keduanya terlihat seperti Daniel akan melakukan sesuatu. "Harusnya aku nggak masuk," batin Mama Rosie. "Ya sudah, kalian lanjutkan," seru Mama sambil menarik handle pintu. "Mah, kami nggak ngapa-ngapain." Klek, terlambat. Mama Rosie tidak mendengar. Selain karena pintu sudah ditutupi, suara Dea juga terdengar sangat lirih. Sedangkan Daniel, pria itu masih tidak peduli. Mau ngapa-ngapain juga terserah. Toh mereka pasangan suami istri. Hal-hal seperti itu sudah sangat lumrah. Laki-laki dan wanita yang sudah menikah lama-lama di dalam kamar. Apalagi kalau pengantin baru, mau ngapain lagi? Mau tanya ke semua orang di seluruh penjuru dunia, jawabannya pasti sama. Mau ngapain lagi? "Kamu sih," cetus Dea menepis tangan suaminya. Melihat bibir Dea yang maju 5 senti membuat Daniel gemas. Tidak tahan, ia langsung saja merampas bibir Dea.